Al-Fatihah Hadratu Rasulillah Sayyidina Alhamdulillah Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila ruhi masyayikhina khususan ila ruhi mu'allifil kitab Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad wa ila Abi Muhammad bin Al-Walid wa nafa'at ma'lumin fid dini wa dunya wal akhirah sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin imamil muttaqina wa qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa habibina wa nuri qulubina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ikhlasan walhiqna bi ibadikas salihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa da'watin la istajabu laha, amma ba'du. Hadratul muhtaram wal mukarram, yang kami muliakan, yang kami hormati guru kita Buya Yahya hafizahullah ta'ala wa ra'ah mata'anallah bituli hayatihim syarifah, dan juga yang kami hormati para hadirin, para hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah musholah Baitus Syakur yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Allah masih berikan kepada kita begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih berkesempatan kembali kita bisa hadir sama-sama duduk di majelis ilmu yang mulia ini, majelis yang Nabi Muhammad SAW sabdakan sebagaimana raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita mudah-mudahan sebagaimana Allah mudahkan kita untuk bisa hadir di taman-taman surga ini, kelak nanti Allah mudahkan kita juga bisa masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan berkat duduknya kita di majelis ilmu yang mulia ini, Allah turunkan keberkahan kepada kita, Allah turunkan keberkahan kepada komplek kita, keluarga kita, dan semua kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali kita belajar bersama Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dengan kitab beliau An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Kita masih dengan nasihat Imam Haddad tentang masalah at-taqwa, pembahasan ketakwaan, yaitu di mana Al-Habib Abdullah Al-Haddad menerangkan pada kajian lalu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bahwasanya firman Allah tersebut wala tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya dan janganlah kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam, merupakan perintah dari Allah taala agar kita meninggal dunia dalam keadaan membawa iman dan Islam. Kelak iman tersebutlah yang nanti akan menjadikan sebab keselamatan kita nanti di akhirat, insyaallah ya. Karena agama yang Allah terima hanyalah agama Islam. Jadi apabila seorang hamba ketika meninggal dunia dalam keadaan dia membawa iman, membawa Islamnya, insya Allah dia akan selamat. Yang jelas tidak akan mukhallad di finnar, tidak akan kekal di neraka selama-lamanya. Maka dalam pembahasan ini nanti Al-Habib Abdullah Al-Haddad akan banyak mengingatkan kita kepada al-maut, tentang kematian. Yang mana kematian kan merupakan nasihat paling ampuh buat kita. Kadang kita kalau hanya dinasihati mungkin oleh lisan saudara kita, oleh lisan kawan kita,
dengan walaupun terkadang diberikan motivasi dengan pahala, ditakut-takuti dengan namanya siksa, terkadang masih belum ampuh. Tapi kalau sudah ditakut-takuti dengan kematian, ini sangat ampuh sekali. Makanya kalau orang ketika dia diberikan nasihat dengan kematian, diingatkan dengan kematian, masih belum mempan juga, artinya sudah diingatkan kematian, masih saja dia bergelimang dalam kemaksiatan, berarti hatinya sudah sama sekali tidak ada hidup, mati betulan hatinya itu. Karena sudah nggak mempan dengan nasihat kematian. Ini nasihat kematian, nasihat paling jitu. Lihat bagaimana kaum solin terdahulu, mereka sangat takut dengan urusan kematian. Ya, bahkan Rasulullah SAW beliau menyabdakan dalam sabdanya, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat." Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat hal-hal yang memutus, sesuatu yang memutus kenikmatan. Apa itu? Kematian. Orang kalau sudah ingat mati, gak akan lagi dia punya angan-angan yang panjang. Ya, jadi selama ini yang menyebabkan kita ini kurang rajin dalam ibadahnya, terkadang kita masih kalah dengan hawa nafsu kita, godaan nafsu kita dan setan itu, kadang adalah panjangnya angan-angan. Orang kalau sudah panjang angan-angan, gak akan ingat dengan namanya kematian. Nanti akan beliau jelaskan dalam pembahasan ini masalah tulul amal. Jadi orang yang punya angan-angan ini panjang, ya, yakin dia akan hidup masih ratusan tahun, padahal ajal mungkin sudah di depan mata dia. Ya, nanti saya punya planning 10 tahun kemudian begini-begini. Bangun rumah lah, punya kendaraan lah, bisnis segala macam. Emang yakin akan hidup sampai saat itu? Kita nggak akan tahu kapan ajal kita. Mungkin saja ternyata malaikat Israel sudah nongkrong di depan rumah kita. Walaupun kita minta semoga kita semua panjang umur, sehat walafiat, sehingga bisa memperbanyak amal. Bukan berarti nanti panjang umur tapi ternyata malah diisi dengan hal-hal yang tidak guna. Ini kan paling jeleknya orang, kata Nabi. Ya kan, sebaliknya khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya orang yang umurnya panjang tapi amalnya bagus. Jadi semakin umur panjang tapi dibuat untuk bekal ketika nanti meninggal dunia. Jadi masih punya kesempatan banyak. Ya, sebaliknya syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jeleknya orang yang umurnya panjang tapi diisi dengan kemaksiatan, dengan perbuatan jelek. Ya, jadi semakin panjang umur ya semakin numpuk dosa-dosa dia nanti. Ini kalau orang sudah tulul amal, lupa dengan kematian. Maka biar kita ini enggak panjang angan-angan kita, senantiasa kita hadirkan namanya rasa kematian tadi, maut. Ya, Nabi ngajarkan, "Aktsir min dzikri hadimil ladzat." Perbanyak mengingat mati. Ingat mati maksudnya bukan ingat mati, bukan kita hanya jadikan zikiran mati, enggak. Ya, kita kalau pengen zikiran dengan lisan ya zikiran dengan baca tasbih, baca tahlil kah, sholawat, istighfar. Jadi kalimat mati ini bukan kita ulang dengan lisan, tapi mana ingat kematian kita hadirkan. Nanti gimana kalau kita meninggal dunia? Belum ada yang jamin husnul khatimah kah atau sebaliknya su'ul khatimah waliyadzubillah. Nanti ketika meninggal dunia, bagaimana iman kita? Masih tetap ataukah na'udzubillah dicabut oleh Allah Ta'ala? Nanti setelah meninggal dunia, gimana ketika nanti di barzakh? Selamatkah dari fitnah barzakh atau na'udzubillah kita malah kena banyak sisa kubur nanti? Terus begitu, nanti di mahsyar bagaimana? Ketika nanti menerima catatan amal seperti apa? Nanti ketika di mizan, timbangan amal lebih berat mana? Amal jelek kita ataukah amal baik? Sampai di sirat, sampai seterusnya. Ini namanya makna ngingat kematian. Jadi bukan hanya ngingat mati enggak, tapi ngingat bagaimana keadaan kita ketika meninggal dunia dan setelah meninggal dunia. Ya, ini nasihat yang paling ampuh sekali. Ya, orang para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, semakin mereka dekat dengan Allah, semakin mereka takut dengan kematian ini. Ya, jadi enggak ada mereka merasa aman. Justru sebaliknya orang dikatakan oleh Imam Haddad dalam keterangan lainnya, tidaklah orang merasa aman dicabutnya iman kecuali bakal dicabut imannya dia itu. Jadi kalau kita merasa aman, tenang aja lah, insya Allah saya aman, sampai meninggal dunia nggak akan dicabut iman saya, akan dicabut justru nanti sama Allah Ta'ala. Ya, jadi jangan merasa aman. Orang-orang dulu itu yang sudah hebat, dijamin surganya, masih takut dengan nggak selamatnya mereka. Ya, siapa yang nggak kenal Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau kan termasuk khalifah yang kedua, termasuk asyrah minal asyrah al-mubasysyirina bil jannah. 10 orang yang dapat kabar gembira dengan
surganya Allah Ta'ala, dijamin surga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi dalam kisahnya beliau dalam di wajah beliau ada 2 garis di pipinya beliau karena saking banyaknya menangis. Apa yang beliau tangis? Ya ini khawatir nasibnya nanti bagaimana setelah meninggal dunia. Padahal sudah dapat nas dari Nabi akan masuk surga. Ya ahlu badar, termasuk ahlu badar bakal selamat. Khalifah kedua, mertuanya Rasulullah. Kurang apa keistimewaan beliau? Tapi ternyata segitu khaufnya beliau kepada urusan kematian. Ya bahkan diceritakan ketika putranya Rasulullah SAW, Ibrahim, ya kan Nabi punya putra namanya Ibrahim dari Maria Qibtiyah. Ketika putra beliau yang bernama Ibrahim meninggal dunia, ya ketika masih usia kecil, Rasulullah talqin. Jadi setelah pemakaman selesai, Nabi talqin. Seperti biasa ditalqin, wahai Ibrahim, nanti kalau datang kepada malaikat gini-gini, kayak orang kita biasa nalkin setelah selesai pemakaman. Ternyata di belakang Sayyidina Umar nangis sampai terseduh-seduh, nangis sebubukan di belakang itu. Rasulullah tanya, ya Umar, apa yang membuat kamu nangis, wahai Umar? Kata beliau, ya Rasulullah, ini putramu Ibrahim yang dia masih kecil, belum balik. Bahkan putranya Rasulullah SAW, putranya paling afdalnya hamba-hamba Allah, ternyata masih butuh talqin, masih ditalqin sama engkau ya Rasulullah. Ini belum balik, jelas pasti selamat, tapi masih engkau ingatkan nanti kalau datang kepadamu malaikat gini, terus dibimbing. Bagaimana dengan Ibn Khattab? Bagaimana dengan diriku ini, Ibn Khattab, yang saya sudah balik, yang saya sudah mukallaf, dan gak ada jaminan engkau bakal nalkin saya Rasulullah. Ya begitu takutnya beliau sampai turun ayat yatsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Jadi turun ayat gara-gara kisah beliau tadi saking takutnya dengan kematian. Ya mudah-mudahan nanti nasihat-nasihat beliau ini bisa membuat kita ini tergugah. Ya buat pesan buat nasihat kita masing-masing. Biar kita ini nggak lupa, karena kita hidup di dunia tidak akan selama-lamanya. Pasti ada waktunya kita bakal kembali nanti. Ya selalu kan dalam sabda Nabi mengingatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Terus begitu. Barang siapa yang iman dengan Allah dan juga hari akhir, terus digandengkan antara iman dengan Allah dan juga iman dengan hari akhir. Ini nggak bisa dipisahkan. Orang kalau sudah nggak iman dengan hari akhir, nggak mungkin dia bisa beramal soleh. Dia yakin hidup di dunia selama-lamanya. Ya kan, kayak orang-orang lihat orang-orang kafir ya yang nggak iman dengan Allah. Mereka yakin hidup di dunia selama-lamanya, nggak yakin dengan kehidupan setelah kematian. Ya mereka puas-puasin di dunia, foya-foya, maksiat, bebas. Karena bagi mereka hidup cuma satu kali. Di dunia toh setelah meninggal sudah nggak ada lagi urusannya. Itu mereka. Kalau kita enggak, kita yakin dengan namanya hari akhir. Ada barzakh, nanti ada mahsyar, ada sirat, ada mizan, terus sampai salah satu dari 2 tempat, imma surga ataupun neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumi bi asrarihi fid dharain, ila an qala wa qala ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ini ketika Hajjatul Wada. Jadi pesan terakhir Nabi ketika haji wada, haji terakhirnya Nabi dan juga umrah terakhirnya Nabi. Ya, karena Nabi setelah itu nggak lama akan kembali kepada Allah Ta'ala. Ini meninggal dunia. Ini pesan ini kan juga merupakan ayat yang Allah turunkan terakhir kalinya. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Hari inilah kata Allah, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum nikmati. Aku juga telah sempurnakan nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridha Islam menjadi agama untuk kalian. Yani Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa yaqdirul insanu ala an yumita nafsahu 'alal islami. Dan tidaklah seseorang siapapun manusia tidaklah dia sanggup untuk menjadikan dirinya meninggal dunia dalam keadaan Islam. Jadi nggak ada yang jamin. Masing-masing dari kita nggak ada punya jaminan. Nanti ketika meninggal dunia bagaimana nasibnya? Islamkah, amankah Islamnya, atau malah dicabut? Waliyadzubillah, nggak ada jaminan. Ya nggak ada yang menjamin. Tapi kata beliau, walakin qad ja'alallahu lahu sabilan ila dalik.
tetapi Allah telah menjadikan jalan untuk menuju hal tersebut. Ya, walaupun kita nggak punya jaminan meninggal dunia dalam keadaan Islam, tapi Allah sudah menjadikan jalan untuk menggapai itu. Bagaimana caranya kalau pengen meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah? Ada caranya. Tapi ini nggak jaminan, hanya petunjuk dari Nabi. Ya, petunjuk dari Allah lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak dijamin. Makanya nggak usah merasa aman dulu. Ya, anggap lagi nih, misalnya kita sudah ngerti bagaimana caranya meninggal dunia biar husnul khotimah. Petunjuk dari Nabi, begini, amal soleh lah, banyak mohon sama Allah lah, misalnya nanti sebagian akan dijelaskan. Tapi bukan jaminan, jangan merasa aman. Wah, tenang aja, saya sudah mengamalkan petunjuk dari Nabi, pasti husnul khotimah. Belum jaminan. Belum ada yang tahu. Jadi selama kita belum sampai di penghujung umur, maka kita belum dikatakan orang yang selamat. Walaupun zahirnya adalah amal baik. Ya, begitu pula orang yang masih dalam lubang dosa, lubang kemaksiatan, gak usah putus asa. Karena belum tentu dia nggak selamat, karena belum penghujung umurnya. Bisa jadi dia taubat, dapat hidayah, taubat, kemudian husnul khatimah. Ya, sebagaimana yang kami jelaskan pada pertemuan lalu, bahwasanya ibarat orang lomba, kalau belum nyampe garis finish jangan merasa aman dulu. Ya, orang yang berlomba, entah lomba apalah, kendaraan, mobil lah, motor lah, walaupun dia sudah peringkat pertama, kalau belum finish nggak usah kepedean bakal menang. Bisa jadi dia nanti jatuh lah apa, kemudian malah nggak bisa finish. Begitu juga orang yang mungkin di urutan paling terakhir, gak usah minder dulu, jangan putus asa, terus semangat. Ya, insya Allah pasti bisa, karena belum mencapai garis finish. Bisa jadi yang tadinya paling belakang, dia berusaha sampai juara 1. Bisa jadi kan, minimal paling tidak 3 besar lah, atau paling tidak 10 besar, paling tidak sampai finish lah, minimal selamat sampai garis finish gitu. Jadi harus ada keseimbangan antara harapan kita dan juga rasa takut. Kita nggak boleh merasa aman ya dengan amal yang sudah kita kerjakan, tapi kita pun nggak boleh merasa pesimis, jangan putus asa, karena ini dua-duanya nggak bagus. Orang merasa aman juga ini merupakan tipu daya setan, sebaliknya orang juga putus asa merupakan tipu daya setan juga. Saat saya sudah nggak ada jalan taubat sepertinya, saya sudah kadung bergelimang dosa, emang masih ada jalan tobat buat saya? Ya pasti ada. Innallaha tawwabur rahim. Allah Maha pemberi taubat, tawwab. Mungkin kalau kita dimintakan maaf sekali, 2 kali, sekali masih ya khair lah, nggak apa-apa, dimaafin. 2 kali kita sudah mulai ngancem, awas jangan diulangi. 3 kali, nah kan mulai lagi kan. Nah, 4 kali sudah nggak ada maaf bagimu. Ini kita. Allah nggak demikian. Berapa kali kita maksiat, asalkan kita kembali lagi, Allah pasti menerima taubat kita. Ya, karena Allah nggak ada urusan, Allah nggak ada butuh dengan amal kita, dan Allah nggak rugi dengan maksiat kita. Kalau manusia kan kita punya perhitungan. Kita disakiti sama orang, kita merasa sakit, sumpah, merasa sedih. Kehormatan kita direndahkan, misalnya barang kita diambil, dia minta maaf sekali, ya sudah saya maafkan. 2 kali masih terulang, mulai kesel. Ya, mulai kesel. Kenapa? Karena kita merasa dirugikan. Ini merugikan saya mulu ini. Sudah sekali dimaafin tapi masih melunjak. 3 kali lagi dia lakukan. Nah, tambah merugikan saya ini. Jadi makanya ini kadang pelit. Kalau urusan dengan manusia, urusannya apa? Pelit. Minta maafnya susah, minta ridhonya kadang susah, karena kita masih banyak perhitungan. Kita kadang masih dirugikan dan merasa diuntungkan oleh sesama. Allah nggak butuh dengan amal kita. Ya, andaikan semua manusia sejagat mereka semuanya seperti hatinya Nabi Muhammad, Allah nggak merasa untung. Tidak akan bertambah kemuliaan Allah atau keagungan kekuasaannya. Atau sebaliknya, andaikan manusia sejagat semuanya seperti Abu Jahal, kayak Fir'aun, Allah nggak rugi juga, nggak akan berkurang dari kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah sangat tawwab, menerima taubat, asalkan tapi serius, ya. Jadi kita nggak punya jaminan, nggak ada yang menjamin keselamatan kita nanti di akhir umur. Bagaimana? Husnul khatimah ataukah na'udzubillah? Tapi ternyata Allah berikan cara, tunjuk lewat lisannya Nabi Muhammad SAW. Nanti bagaimana caranya akan kita jelaskan. Idza akhadha bihi kana qad ata billadhi huwa alaihi. Kalau seorang hamba tadi
mengambil dengan jalan tadi, dengan cara meninggal dunia biar husnul khatimah, kana qad ata billadzi huwa alaihi, maka dia sungguh telah menjalankan perintah Allah. Ya kan? Kan yang Allah perintahkan dalam ayat tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Ini kan perintah. Loh, sedangkan nggak ada jaminan kita meninggal dunia Islam. Siapa yang jamin? Lalu kenapa Allah perintahkan begitu? Kita nggak ada jaminan Islam, tapi Allah perintahkan jangan mati kecuali beragama Islam. Jadi maksudnya kita ambil cara-caranya saja. Bagaimana biar kita husnul khotimah? Ya rajin ibadahnya, amal soleh, jangan banyak maksiat, banyak ingat mati, banyak ingat akhir, dan seterusnya. Nah, kalau sudah kita mengambil langkah tadi, kita sudah mematuhi perintah Allah yang tadi. Allah perintahkan kita untuk matinya meninggal dunia dalam keadaan Islam, sedangkan jaminan gak ada, tapi ada caranya kan? Nah, kita ambil caranya tadi. Kalau kita sudah mengambil caranya, artinya kita sudah melaksanakan perintah Allah yang tadi, meninggal dunia dalam keadaan Islam. Wa amtathala ma amarahu bihi wa huwa an yakhtarul mauta 'alal Islam. Itu jadi orang yang dia selama hidupnya berusaha untuk meninggal dunia husnul khotimah, beramal soleh, dia banyak zikir, banyak ibadah, tandanya dia pengen mati husnul khotimah. Berharap demikian. Ya, aneh kan kalau misalnya ada orang dia maksiat, ibadah nggak mau, melaksanakan perintah ogah-ogahan, pokoknya nggak mau lah dia beramal soleh. Ketika ditanya kenapa kamu nggak beramal soleh, tenang aja, kata Ustaz kan kalau meninggal dunia bukan urusan saya, kan nggak ada jaminan. Bisa jadi saya ketika meninggal dunia nanti husnul khotimah. Husnul khotimah dari mana? Kamu aja nggak mau husnul khotimah kok. Secara zahirnya dia nggak pengen demikian, karena selama hidupnya penuh dengan maksiat. Ini kan nantang, ngeremehkan. Beda dengan orang maksiat, dia sambil ada rasa insaf di hatinya. Ketika maksiat sedih, ya Allah, rasa salah. Ini perbuatan salah, ini perbuatan dosa, terus gitu. Insya Allah husnul khotimah. Tapi kalau orang sudah ngeremehkan, berbuat dosa, tenang aja, ntar juga husnul khotimah, kan nggak ada jaminan. Nah, nggak bakal husnul khotimah. Pasti husnul khotimah orang begini, karena ngeremehkan dia. Beda ya, orang ketika berbuat dosa maksiat, di hatinya ada rasa insaf, rasa masih takut sama Allah, kesadaran. Dengan orang maksiat, tapi dia ngeremehkan, tenang aja, enteng dosa, tinggal minta ampun beres. Allah Maha Pemberi taubat, nggak akan diberikan ampun orang model begini. Dan gak akan husnul khotimah, pasti husnul khotimah. Karena dari awal sudah ngeremehkan. Kecuali kalau dia sadar, taubat lagi. Wa yuhibbahu wa huwa an yakhtarul mauta 'alal islami wa yuhibbahu wa yatamannahu. Jadi orang kalau sudah mengambil langkah tadi, maka artinya dia sudah memilih meninggal dunia husnul khotimah, dan dia berangan-angan demikian. Wa yazima 'alaihi wa yakrahul mauta 'ala ghairihi minal adyan. Wa la yazalu da'iyan mutadarrian. Ya, dan juga senantiasa dia selalu memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya an yatawaffahu musliman, agar Allah mewafatkan dia dalam keadaan Islam. Ya, jadi selain kita beramal soleh, kita juga minta sama Allah, minta husnul khotimah. Ya, makanya kan dalam rotib haddad yang sering kita bacakan, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Terus gitu kita minta husnul khotimah. Setan sangat benci kalau sudah ada hamba memohon husnul khotimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan dalam riwayat, kata setan, qasama dhahri alladhi yas'alullahu husnal khotimah atau kama qala. Ya, jadi orang yang memohon kepada Allah husnul khotimah ini sudah menghancurkan punggungku, kata setan. Artinya aku paling enggak suka dengan orang model begini, yang selalu minta sama Allah husnul khotimah. Kenapa? Capek dia, rugi setan. Berusaha seumur hidup hamba ini buat menjerumuskan, tapi ternyata meninggal dunia husnul khotimah. Enak. Ya kan? Andai kan ada seorang hamba dia terjebak dalam jebakan setan, terus dia maksiat, tinggalkan kewajiban, berbuat dosa, meninggal dunia husnul khotimah, kan sia-sia amalnya setan kan? Rugi dia. Wah, saya sudah capek-capek, ini ternyata gagal usaha saya. Jadi kesel dia. Qasama dhahri alladhi yas'alullahu husnal khotimah, menghancurkan punggungku orang yang selama doanya selalu memohon kepada Allah husnul khotimah. Nah, jadi paling gencernya itu ya ketika di penghujung umur itu nanti setan. Ya. Jadi dia pun enggak putus asa.
Beda kalau kita ini punya capek, kita punya lemah, ya kan? Tapi setan ini militan dia, nggak tanpa kenal lelah, berjuang sampai tetes darah penghabisan bisa dikatakan. Ya, orang katanya sudah maksiat, kalau kita kan ketika sudah tenang aja lah, ini paling meninggalnya husnul khotimah, dia enggak, terus digoda sampai mati baru puas dia. Begitupun sebaliknya, ada orang yang ahli ibadah terus digoda, enggak nyerah dia, enggak patah nyerah, digoda sampai meninggal dunia suul khotimah juga. Itulah hebatnya setan. Jadi jangan kalah sama semangatnya setan. Ya kan, dia Allah berikan umur panjang, enggak meninggal dunia. Qala gimana tuh, anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzurin. Kamu akan diberikan waktu. Jadi sengaja Allah berikan, enggak ada istilahnya meninggal. Terus hidup selama-lamanya untuk menjerumuskan manusia. Ya. Jadi dia betul-betul perjuangannya hebat, ya. Ada orang maksiat terus dipantau sampai meninggalnya suul khotimah. Ada orang ahli ibadah terus digoda sampai suul khotimah juga. Ya, dikisahkan kayak kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ini kan seorang hebat. Siapa yang enggak kenal beliau? Ya, Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu di antara pendiri madhab, ya kan, madhab Hambali. Nah, dalam kisahnya beliau ketika akhir umurnya menjelang wafatnya Imam Ahmad bin Hanbal, anaknya beliau, putranya mentalkin. Jadi mentalkin beliau, mentalkin untuk membaca kalimat syahadat, talqin ketika sakaratul mautnya beliau. Ternyata jawaban yang keluar dari lisan Imam Ahmad, jawaban adalah la. Ayo wahai abah, katakan syahadat. La, tidak. Katakan syahadat, tidak gitu. Jadi anaknya nyuruh syahadat, malah beliau bilang tidak, la sampai ternyata sadar lagi. Jadi setelah lewat sakaratul maut kembali sadar, tanya putranya, wahai ayah, tadi ketika engkau sempat nazak, ketika engkau sakaratul maut, kami talkinkan engkau supaya mengucapkan kalimat syahadat. Ternyata engkau malah jawab tidak. Kok malah begitu? Katanya. Kata beliau, wahai putraku, ketahuilah, aku mengatakan tidak bukan menjawab ucapanmu, tapi aku menjawab ucapan setan. Jadi ketika aku lagi nazak di akhir umur, datang setan kepadaku, dia mengatakan, wahai Ahmad, qad salimta minni, atau kama qala, engkau telah selamat dariku wahai Ahmad. Beliau katakan, tidak, aku belum selamat. Engkau sudah aman wahai Ahmad. Tidak, aku belum aman. Ini sekelas beliau masih digoda sampai ujung akhirnya, sampai akhir umurnya beliau, sampai ujung umurnya. Bagaimana dengan kita? Itulah, jadi terus digoda sampai akhir. Makanya kita selalu minta sama Allah semoga meninggal dunianya husnul khotimah. Wa bidzalika wasafallahu anbiya'ahu was-solihin. Maka dengan hal itu Allah Ta'ala memberikan sifat kepada para nabinya was-solihin, dan juga kaum solihin min ibadihi, dari hamba-hambanya. Faqala mukhbiran, Allah Ta'ala berfirman mukhbiran, menceritakan an Yusufa ibn Yaqub alaihi wassalam. Allah menceritakan kisahnya Nabi Yusuf bin Yaqub alaihi wassalam dalam firman-Nya, anta waliyyi fid dunya wal akhirati tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Ini di antara doanya Sayyidina Yusuf alaihissalam. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya Allah, engkaulah penjagaku yang ngurus aku dunia sampai akhirat. Tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Matikan aku dalam keadaan Islam dan barengkan aku dengan orang-orang soleh. Padahal beliau seorang nabi. Nabi kan maksum, ya kan? Seorang nabi rasul adalah pasti maksum, nggak mungkin berbuat maksiat. Tapi ternyata beliau masih minta sama Allah supaya meninggalnya dalam keadaan beragama Islam, membawa iman. Kemudian wa anis saharati, dan juga Allah menceritakan kisahnya as-saharah, tukang sihirnya Fir'aun. Hina amanu, ketika mereka beriman, fatawa'adahum Fir'aunu bil uqubah. Kemudian Fir'aun mengancam mereka dengan siksaan. Jadi kan kisahnya ketika Nabi Musa dakwah kepada Fir'aun, lalu Fir'aun nolak, Fir'aun nantang, ayo kita adu sihir. Lebih hebat mana sihirmu dengan sihir para tukang sihirku? Karena zaman dulu zamannya Nabi Musa terkenal dengan sihir, maka
mukjizat yang Allah berikan juga untuk melawan mereka. Jadi setiap nabi Allah berikan mukjizat sesuai dengan keadaan zaman itu. Zaman itu terkenal dengan kehebatan ilmu sihirnya. Allah berikan juga kehebatan Nabi Musa yang bisa mengalahkan kehebatan para tukang sihir tersebut. Ayo kita adu sihir. Lebih hebat mana kehebatanmu dengan tukang sihirku? Ditentukan waktu yang sudah disepakati. Ya kan, saya lupa ayatnya gimana tuh Ustaz. Yang ketika lemparkanlah. Siapa duluan yang lempar? Aku tah kamu kalian, kata Nabi Musa. Sudah, kalian duluan yang lemparin. Ternyata mereka melemparkan tali-tali, kemudian ternyata berubah menjadi ular-ular kecil. Nabi Musa lemparkan tongkatnya, berubah menjadi ular besar dan dimakan-makan ular kecil tadi. Nah, ketika mereka melihat kehebatan Nabi Musa, mereka langsung tunduk. Iman dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi mereka merasa kalah kan? Insaf mereka. Kemudian Fir'aun marah. Kalian ini saya suruh ngelawan Nabi Musa malah iman. Ini kan betul-betul tamparan buat Fir'aun. Dia sudah bangga nih, tukang sihirku bisa mengalahkan Musa. Kalah Musa pasti dengan ternyata mereka kalah dan iman, malah mihak kepada Nabi Musa. Wah, tamparan keras buat si Fir'aun tadi. Akhirnya Fir'aun marah. Lauqatti'anna, gimana itu? Lauqatti'anna aydiyakum. Aku akan potong tangan kalian, kaki kalian, dan akan aku salib kalian. Tapi ternyata mereka malah tetap kekeh dengan keimanan mereka. Tidak goyah keimanannya. Mereka katakan, Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesabaran dan matikanlah kami dalam keadaan beragama Islam. Ya, ini insaf dia. Ya kan? Husnul khotimah. Selama hidupnya mereka habiskan untuk khidmah kepada Fir'aun, tidak iman dengan Nabi Musa, tapi subhanallah di akhir hayat mereka dapat hidayah beriman dengan Nabi Musa, kemudian husnul khotimah. Ya, selamat mereka. Ya, jadi innamal a'malu bil khawatim. Dikatakan innamal a'malu bil khawatim. Dianggap amal kita ini nanti ketika penghujung umur. Bagaimana akhirnya? Orang yang akhir umurnya baik, walaupun hidupnya penuh dengan kemaksiatan, selamat dia. Husnul khotimah, selamat. Dosanya diampuni sama Allah. Sebaliknya orang yang selama hidupnya penuh dengan perbuatan baik, amal soleh, tapi naudzubillah ketika meninggal dunia, su'ul khotimah, habislah amalnya sia-sia semuanya. Ngeri kan? Kita takut dengan demikian. Makanya hati-hati, jangan merasa aman dengan ibadah kita. Ya, Nabi sabdakan dalam sabda beliau, wa inna ahdakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira fa yasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha. Ada salah seorang dari kita nanti, kata Nabi, yang dia selama hidupnya itu penuh dengan amal ahli surga. Ya'malu bi amali ahli jannah. Dia beramal dengan amali ahli surga, salat, ibadah, amal soleh dan seterusnya. Tapi ternyata fayasbiqu alaihil kitab. Ternyata ketentuan Allah, kata Allah, ini orang ahli neraka. Naudzubillah. Rugi kan? Padahal selama hidupnya dia beramal soleh. Ternyata kata Allah, ini takdirnya ahli neraka. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Di akhir umur dia maksiat, su'ul khotimah, habis semua amalnya masuk neraka. Sebaliknya, wa in ahdakum la ya'malu bi amali ahli jannati bi amali ahli nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira. Ada seorang juga yang dia selama hidupnya penuh dengan maksiat. Beramal dengan amalnya ahli neraka, sampai enggak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali satu dira. Satu hasta ini. Dikit lagi dia hampir masuk neraka karena dia saking penuhnya hidupnya dengan maksiat, ternyata takdirnya adalah ahli surga. Faisbiqu alal kitab fayamalu bi amali ahli jannah. Ternyata takdirnya ahli surga, maka di akhir umur dia taubat sama Allah, insaf, kemudian husnul khotimah, aman, dosanya semuanya kehapus. Ya kan? Jadi nggak ada yang bisa menjamin. Ya, kita sering dengar kisahnya, bagaimana itu kisahnya seseorang yang membunuh sampai 99 orang. Ini kan sering kan kita dengar kisahnya, ya. Wallahu alam kebenaran kisah, tapi kita ambil hikmahnya. Hikmahnya sangat bagus. Jadi ini
dia telah membunuh 99 orang, besar dosanya. Satu orang dibunuh sudah gede dosa, bagaimana 99? Datanglah dia kepada seorang ahli ibadah. Dia salah nanya kepada orang yang tidak berilmu. Ahli ibadah walaupun gak berilmu bakal nyesatkan, gak akan bisa menyelamatkan orang. Dia salah alamat, datang kepada ahli ibadah yang tanpa ilmu. Curhat dia, wahai guru, wahai syekh, aku ini sudah kebanyakan dosa. Aku sudah membunuh 99 orang. Kira-kira adakah jalan taubat buat diriku, wahai syekh? Kata syekhnya, kamu sudah kebanyakan dosa, gak ada jalan taubat bagimu. Karena dia gak berilmu. Kesel, dibunuh juga itu seorang gurunya. Genaplah 100 orang yang dia bunuh. Akhirnya dia masih pengen taubat. Datanglah dia kepada orang yang ngerti ilmu, orang alim, bukan hanya sekedar ahli ibadah. Wahai syekh, aku telah membunuh 99 orang dan genap 100 baru saja kemarin. Kira-kira bagaimana? Adakah jalan taubat buatku? Karena beliau orang berilmu yang ditanya, iya ada. Allah Maha Pengampun. Allah akan mengampuni dosamu. Bagaimana cara aku biar saya bisa taubat dengan sesungguhnya? Karena tempat tinggal kamu ini tempat yang tidak baik, orang-orang yang tidak ahli ibadah, kamu harus hijrah. Pergi keluar dari sana, pindah ke tempat yang di sana banyak orang ahli ibadah, biar kamu bisa kawan sama mereka. Di mana? Ada di sana. Ditunjukkan sebuah tempat yang di sana banyak orang ahli ibadah. Pergilah dia ke sana. Di dalam perjalanan menuju tempat yang ditunjukin syekh tadi, ternyata dia meninggal dunia. Belum sempat beramal loh ini. Belum sempat taubat. Sudah ada keinginan dulu. Tapi ternyata di tengah jalan dia meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, datang malaikat adab dan malaikat rahmat. Dua-duanya saling berselisih. Enggak, kata malaikat rahmat, ini hamba sudah pengen taubat, biar aku bawa. Diampuni sama Allah. Yang satunya lagi malaikat adab, tidak, ini hamba belum beramal sama sekali, biar kita siksa. Terus mereka berdua berselisih sampai datang penengah di antara mereka. Tinggal ukur saja sudah. Ukur jaraknya, dekat mana antara jarak tempat dia meninggal dunia ke tujuan dengan tempat dia meninggal dunia ke tempat asalnya. Tempat asalnya kan tempat ahli maksiat, tempat tujuan tempat ahli ibadah. Dekat mana tempat dia meninggal dunia, ke sana atau ke sini? Ketika diukur ternyata lebih dekat ke tempat yang tujuan tempat tujuannya dia. Jadi dia sudah hampir dapat lebih dari separuh jalan. Sudah serius dia. Sudah, berarti dia diampuni oleh Allah. Jadi walaupun belum sempat beramal, tapi sudah ada penyesalan, namanya taubat. Karena Nabi mengatakan at-taubatu an-nadamah. At-taubatun nadamah. Taubat itu adalah penyesalan. Jadi kunci utama taubat adalah ruhnya ya penyesalan. Buat apa orang selama hidupnya istighfarnya dia istighfar, ya Allah minta ampun, tapi nggak pernah nyesal? Taubatnya namanya bohongan, bukan taubat yang sesungguhnya. Ya kan? Jadi ruhnya taubat ya ada di an-nadamah tadi, penyesalan. Ketika dia sudah merasa nyesel, merasa salah, insaf, sudah dianggap taubat. Akan Allah bimbing kepada jalan yang benar insyaallah. Nah gitu ya. Jadi ini kita nggak ada jaminan. Ya. Ada orang tadi kisah dalam hadisnya, ada orang selama hidupnya beramal baik, naudzubillah di penghujung umur malah su'ul khotimah. Sebaliknya ada orang yang selama hidupnya maksiat tapi subhanallah di akhir hayat mendapat hidayah taubat lalu husnul khotimah gitu. Ya, tapi ulama jelaskan dari saking besarnya rahmat Allah kepada hambanya, biasanya orang yang hidupnya itu penuh dengan ibadah, amal soleh, meninggal dunia pasti juga dalam keadaan baik. Ya, jadi orang yang hidupnya amal soleh, ibadah berbuat baik, insya Allah akan Allah tutup usia dalam keadaan husnul khotimah. Sesuai dengan kebiasaan hidupnya dia. Tapi orang yang begitu juga, orang yang selama hidupnya penuh dengan maksiat sangat banyak, ketika meninggal dunia husnul khotimah banyak. Jadi nggak terpeleset. Jadi di akhir hayat malah taubat. Itu banyak. Makanya kita, satu, kita nggak boleh merasa aman. Dua, kalau kita merasa kita banyak dosa, nggak boleh putus asa. Harus husnuzon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ulama mengistilahkan dalam penjelasan mereka antara khauf dan roja, seimbang antara khauf dan roja. Rasa takut dengan besar harapan kita harus imbang. Salah satunya jomplang, kita nggak akan selamat. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah kumandang adzan.
Adzan. Nah, muadzinnya mana? Riz, adzan, Riz. Ayo adzan. Ayo adzan. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله محمد رسول الله. حي على الصلاة لا قوة إلا بالله. حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه دعوة التامة وصلاة القائمة سيدنا إنك لا تخلف المئة رب لي ولي ولكم ما ربنا اغفر. اللهم بارك في أولادنا وخذهم ولا تضرهم وارزقنا برهم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Baik, kita lanjutkan tadi istilahnya ulama antara khauf dan roja. Jadi keseimbangan antara rasa takut kita kepada Allah dan juga husnuzon, besar harapan. Orang kalau hidupnya penuh dengan ketakutan, takut toh, dia bakal putus asa. Kayak tadi, orang yang ahli maksiat, kalau dia nggak punya roja, dia putus asa. Akhirnya sudah sampai meninggal dunia dalam keadaan maksiat. Padahal ada harapan taubat sangat besar, tapi nggak ada roja dia. Takut, ya Allah takut, sudah. Akhirnya putus asa, pesimis dia. Atau sebaliknya orang yang hanya merasa aman, tenang saja, kita mah sudah ahli ibadah kok. Saya tiap hari ngaji Quran, sholat jamaahnya nggak pernah bolong, tahajud nggak pernah absen, tenang aja. Nah ini merasa aman. Kebanyakan rojanya dia, khaufnya nggak ada, jomplang juga. Nah, jadi kita besar harapan, tapi juga harus takut dengan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sendiri kan dalam Al-Quran banyak menjelaskan Allah syadidul iqab, Allah juga tawwabur rahim. Allah itu Maha Pengampun, tapi Allah juga syadidul iqab, Allah juga sangat pedih siksaannya. Ya, ketika selalu Allah barengkan, ketika Allah menjelaskan tentang keadaan ahli surga, nanti Allah jelaskan juga keadaan ahli neraka. Biar kita ini sama-sama seimbangan. Jadi kita berharap besar karena Allah punya janji besar. Ketika nanti di surga ada kenikmatannya, ada ridhonya, biar kita ini semangat ibadah. Tapi juga nanti Allah ceritakan tentang kisahnya ahli neraka biar takut maksiat. Nggak sembarangan, di neraka tuh pedih, sisanya begini-begini dan seterusnya. Ya ini kalau bisa kita seimbangkan antara keduanya, kita insya Allah selamat sampai akhir hayat. Ya, ketika kita maksiat, jangan putus asa, terus taubat. Allah Maha Pengampun. Tapi jangan remehkan juga. Ketika beramal, jangan merasa aman dulu, jangan kepedean, karena belum ada jaminan kita bakal selamat. Wahakallahu ta'ala an Ibrahim alaihi salamu. Allah juga menceritakan tentang kisahnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam.
annahu awsa banihi, bahwasanya beliau berwasiat kepada para putranya, wa an Yaquba, dan juga kisahnya Nabi Allah Yaqub alaihi salam, annahu awsa banihi aidan. Beliau juga berwasiat kepada putra-putranya alaihi wassalatu wassalamu bil mauti alal islami. Faqala ta'ala, jadi Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, mereka juga selalu berwasiat kepada anak-anaknya mereka, kalau kalian meninggal dunia jangan sampai tidak dalam keadaan Islam. Apa kisahnya beliau? Faqala ta'ala wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Allah Ibrahim berwasiat kepada putra-putranya dan juga Nabi Yaqub. Apa isi wasiatnya mereka? Mereka mengatakan, ya baniya, wahai putra-putraku, innallaha astafa lakumud dina, Allah telah memilih agama yang baik untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ya, sampai segitu perhatiannya Nabi Yaqub dan Nabi Ibrahim dengan urusan kematian dalam keadaan Islam, sampai mereka menjadikan wasiat kepada putra-putranya. Ini juga pelajaran buat kita. Jadi kalau pengen wasiat buat anak-anak, gak usah wasiat urusan dunia dulu. Ya, sudah menjelang akhir hayat, wasiatnya urusan dunia, bukan malah keselamatan urusan akhiratnya anak. Nah, kalau kamu meninggal dunia itu, di sana saya punya tanah, nanti tolong begini. Itu sana ada perusahaan tuh, terus gitu. Jadi nggak ada wasiat masalah urusan akhiratnya. Ya, justru pesan terakhirlah haruslah pesan-pesan untuk keselamatan akhirat putra-putri kita. Nah, ingat, nanti kalau setelah saya meninggal, jangan kamu berantem dengan saudara-saudaramu. Jangan berebutan warisan yang akur. Ya, didik mereka terus gitu dengan pesan-pesan kebaikan. Urusan dunia sudah dijamin semuanya sama Allah Ta'ala. Ya, kadang kan kita kebalik. Ya, banyak orang tua ketika meninggal, ketika menjelang ajalnya, yang dia wasiati malah hanya urusan dunia. Masalah tanah lah, perusahaan lah, pekerjaan lah. Akhirnya mereka setelah ayahnya wafat malah berebutan waris, berantem sampai nggak ada ujungnya. Ya, yang tua merasa menang, yang kecil merasa dizalimi terus, akhirnya malah dengki dengan yang tua. Karena dari awal sudah salah memberikan wasiat. Wasiatnya bukan wasiat kebaikan demi keselamatan akhirat mereka. Kemudian wa 'alal insani al-ijtihadu fi hifdzi islamihi, dan juga wajib. Nah, ini diantara caranya. Tadi kan di awal Imam Haddad telah menjelaskan, Allah nggak memberikan jaminan kepada kita tentang akhir umur kita, meninggal dunianya Islamkah atau tidak, tapi Allah ngasih cara. Ada sabil ke sana, ada caranya. Di antara caranya adalah al-ijtihadu fi hifdzi islamihi wa taqwiyatihi bi fi'li ma umira bihi min ta'atillahi ta'ala. Jadi di antara caranya kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjaga Islam kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah fokuslah, yang Allah perintahkan laksanakan, yang Allah larang kita tinggalkan. Insyaallah husnul khotimah. Fa'inal mudhayya, yang penting jangan ngeremehkan tadi. Ketika maksiat pun kita nggak usah ngeremehkan. Ya, siapa sih yang nggak bisa? Siapa sih yang nggak bersalah? Semuanya dari kita pasti bersalah. Kita bukan nabi, kita bukan hamba-hamba Allah yang maksum. Kita pasti akan waktunya kita terpleset lah, terjerumus kepada maksiat. Tapi yang penting ketika maksiat harus sadar ini dosa, ini salah, segera kembali kepada Allah. Jangan remehkan. Kata beliau, fa'inal mudhayyi'a, sesungguhnya orang yang dia ngentengkan, meremehkan. Orang yang ngentengkan ini kayak tadi merasa tenang aja, gampang. Ini orang begitu nggak ada harapan akan taubat. Karena dia nggak merasa salah. Orang nggak merasa salah, bagaimana pengen memperbaiki kesalahan? Kan prosesnya kan orang pengen taubat ngerasa salah dulu kan? Salah, ya Allah ini salah, perbuatan dosa, saya sangat jelek terus gitu. Setelah dia sadar diri, baru kemudian taubat. Nah, orang kalau dia nggak ngerasa dosa, bagaimana pengen taubat? Nggak ada penyesalannya. Fa'inal mudhayyi'a li awamirillahi, orang yang dia menyia-nyiakan, meremehkan perintah-perintah Allah Ta'ala, mut'aridun lil mauti ala ghairil Islam, na'udzubillah. Khawatir dia bisa matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Kalau sudah ngeremehkan urusan perintah sholat, gampang, masih lama sholat, tenang aja. Jadi nggak ada greget untuk melaksanakan sholat.
Begitu kumandang adzan, nantilah, masih jam 7, isya masih lama sampai subuh kan, isyanya kan tidur dulu aja. Nah, ini mudhoyi, dia sudah ngentengkan. Urusan amanat gampang, insya Allah dia ridho. Urusan keharaman sedikit kok, insya Allah Allah ampuni. Ini ngentengkan. Orang kalau sudah ngentengkan, khawatir matinya su'ul khotimah. Ini diantara ulama jelaskan, diantara asbab su'ul khotimah, penyebab-penyebab orang meninggal dunia su'ul khotimah tadi, ngentengkan urusan kewajiban, ngentengkan urusan dosa. Jadi gak ada ta'zim dia, gak ada pengagungan dengan perintah Allah, ataupun gak ada takut-takutnya dengan urusan dosa. Na'udzubillah ya. Fa inna tarkahu lidzalika dalilun ala istihanatihi. Sesungguhnya meninggalkannya dia kepada perintah-perintah Allah merupakan bukti ala istihanatihi, meremehkannya dia bihaqqid dini, dengan kewajiban agama, wa alal istighfafi ataupun sama mengentengkannya. Falyahdharil muslimu min dzalika ghayatal hadari, kata beliau. Maka hendaklah setiap muslim berhati-hati dengan hal tersebut. Jadi kalau kita merasa kita banyak dosa, ya sudah, sadar dirilah, insaf, taubat. Jangan malah ngeremehkan dosa. Dosa kecil, gede sama aja. Ya, walaupun ulama jelaskan ada istilahnya shaghair, kabair, dosa kecil, dosa gede. Dosa kecil bisa dihapus dengan perbuatan baik. Ya, dosa kecil kayak dosa kecil bisa dihapus dengan perbuatan baik. Salat menghapus dosa kecil, wudu kita, baca Quran dan seterusnya. Tapi dosa besar butuh kepada taubat yang sungguh-sungguh. Tapi kan ini hanya pembagian. Intinya sama-sama ada siksa. Dosa kecil juga ada siksanya. Jangan kira nggak ada siksa. Apalagi dosa yang besar. Dan kecilnya dosa itu, siksa kecil di neraka, paling perihnya mungkin siksaan ketika di dunia kan. Jadi jangan dibayangkan modelnya sama nanti antara siksaan dunia dengan siksaan di akhirat. Ya, kita sering dengarkan penjelasan dari Buya bahwasanya paling ringannya dosa kecil, siksaan paling kecil, paling ringan siksaan, seorang hamba dipakaikan sendal dari api sampai meleleh ubun-ubunnya dia, saking panasnya. Dia kira itu paling gedenya siksa, ternyata paling kecilnya siksa. Bagaimana dengan paling besarnya? Ya, semoga Allah jaga kita semua dari segala perbuatan haram hingga Allah meninggalkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol, ada yang mau disampaikan? Kalau nggak ada kita akhiri. Bos telur di mana? Udah cukup. Ustaz Ibad, ada yang sampaikan? Ustaz Ibad. Cukup lah. Cukup ya, insyaallah. Semoga nasihat yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan, kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala, menjauhi semua larangan-larangannya, dan semoga Allah jaga kita, jaga anggota tubuh kita, Allah jaga mata kita dari melihat yang haram, Allah jaga lisan kita dari berbicara yang haram, dan Allah jaga pendengaran kita, dan semoga Allah jaga hati kita dari perasaan dengki, hasud kepada sesama, perasaan buruk sangka, dan perasaan sombong ataupun ujub. Allah ganti dengan perasaan saling cinta kepada sesama karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah ampuni kita, ampuni guru-guru dan orang tua kita. Jika mereka masih hidup, semoga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Dan jika di antara mereka sudah meninggal dunia, semoga Allah berikan tempat yang layak di sana. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya. Dan semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya, keberkahan di majelis ini, dan juga keberkahan kepada yang hadir di majelis ini. Allah berikan ketulusan, keikhlasan kepada kita semuanya. Dan semoga Allah berikan keberkahan kepada anak-anak kita. Mereka dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah berkahi rezeki kita dengan rezeki yang halal dan penuh barakah, dijauhkan dari rezeki yang haram. Dan semoga Allah jadikan dunia yang Allah berikan kepada kita menjadi sebab wasilah bekal kita untuk sampai kepada keridhaan kepadanya. Allah jadikan dunia di tangan kita, bukan di hati kita. Allah jadikan di hati kita rasa hubbu dunia, cinta kepada dunia. Dan Allah buang dari hati kita rasa turul amal, rasa panjang angan-angan. Dan semoga Allah berikan kepada kita semuanya husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Allah berikan kita keselamatan dari fitnah di barzakh, fitnah ketika setelah meninggal dunia, fitnah ketika sakaratul maut. Dan Allah berikan kita keselamatan ketika di mahsyar, keselamatan ketika nanti di mizan, ataupun ketika nanti di sirat sampai masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bisirul Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.